Apa perbedaan antara as-sayyi'at dengan az-dzunub dengan al-khotoya? Pertama, as-sayyi'at ini memiliki makna dosa-dosa kecil. Jadi menunjukkan dosa-dosa kecil atau kesalahan-kesalahan remeh. Sedangkan az-dzunub ini menunjukkan kepada dosa-dosa besar. Kemudian al-khotoya ini cakupannya ausa, lebih luas, mencakup dosa kecil maupun dosa besar. Oleh karenanya, ketiga diksi tersebut, ketiga kategori tersebut itu memiliki pasangannya masing-masing dalam pengampunan dosa atau dalam doa atau dalam ayat-ayat Al-Quran. Seperti as-sayyi'at itu pasti selalu diiringi dengan kafaro atau takfir. Oleh karena dalam Al-Quran seringkali ditemukan yukafir angkum sayyi'atikum. Sedangkan az-dzunub, dosa-dosa yang besar, ini selalu berpasangan dengan ghafaro atau dengan maghfirah, yaghfir lakum dzunubakum. Apa hubungannya? Pertama, as-sayyi'at ini kan dosa-dosa kecil atau remeh. Jadi cukup dengan kafaro atau takfir. Karena kafaro atau takfir ini memiliki makna menyembunyikan atau menutupi. Ya, jadi berasal dari ungkapan dalam bahasa Arab kafarol budhroh. Itu menutupi benih kecil. Jadi misalkan ada benih kecil, itu mau ditanam, ya. Itu benihnya kan dimasukkan ke dalam tanah. Ya, kita gali tanah sedikit, kemudian benihnya dimasukkan, kemudian ditutupi. Maka disebut kafarul budroh, jadi menutupi benih atau menyembunyikan benih. Sama halnya dengan as-sayyi'at, dosa-dosa kecil atau dosa-dosa yang ringan. Itu cukup dengan kafaro. Ya, cukup dengan kafaro. Karena ringan. Berbeda dengan az-dzunub, dosa-dosa besar, itu pasti datang dengan ghafaro wa yaghfir lakum dzunubakum. Kenapa? Karena ghafaro ini bukan hanya sekedar menutupi atau menyembunyikan, tapi juga melindungi. Jadi ghafaro ini kan kesananya adalah maknanya maghfirah, kemudian asalnya berasal dari kata al-mighfar. Dalam bahasa Arab, al-mighfar ini adalah sesuatu yang sering dipakai dalam peperangan. Jadi kan dalam peperangan itu orang-orang dulu itu sering membawa al-mighfar. Ini adalah pelindung wajah ataupun badan supaya terlindungi dari anak panah. Karena kan dulu perang pakai panah gitu kan. Nah, supaya badan kita semuanya terlindungi dari panah, itu membawa mighfar seperti besi itu. Nah, itu untuk menutupi. Nah, itu. Jadi dari kata al-mighfar. Jadi maghfirah atau ghafaro ini bukan hanya menutupi atau menyembunyikan kita, tapi juga melindungi kita. Kenapa butuh dengan al-mighfar, pelindung? Karena dosa besar itu bahayanya lebih besar. Jadi seperti ini. Tadi kan dosa kecil itu dengan kafaro ya, disembunyikan atau ditutupi. Nah, oleh karenanya julukan malam itu dijuluki oleh orang Arab sebagai kafir. Jadi malam itu dijuluki sebagai kafir. Kenapa? Karena malam itu menyembunyikan atau menutupi manusia. Karena gelapnya malam. Jadi gelapnya malam menutupi dan menyembunyikan manusia sehingga tidak terlihat. Karena gelap. Kan seperti itu. Nah, sedangkan ketika malam hari ada panah yang mau menusuk kita, apakah kegelapan malam tersebut dapat melindungi kita? Tidak. Maka kita butuh namanya maghfirah. Bukan hanya butuh kepada malam, gelapnya malam, tapi butuh kepada mighfar, ya, alat yang melindungi kita dari panah tersebut. Seperti itu. Oleh karenanya, dosa kecil disandingkan dengan kafaro, yukafir angkum sayyi'atikum. Dosa besar itu disandingkan dengan maghfirah, wa yaghfir lakum dzunubakum. Nah, ada yang lebih tinggi lagi tingkatannya, yaitu al-afu. Ya, setelah al-maghfirah ada al-afu. Jadi perbedaan antara maghfirah dengan al-afu, ya. Kalau maghfirah itu dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, tapi catatan-catatan keburukannya, catatan dosanya itu tidak dihapus. Jadi masih ada, menyisakan kenangan, oh dulu pernah berbuat ini gitu. Tapi udah diampuni seperti itu. Tapi kalau al-afu, ini dosa-dosa kita diampuni, juga catatan-catatan keburukan kita dihapus, jadi dibersihkan, sehingga tidak ada keburukan lagi di catatannya. Oleh karenanya, Rasulullah itu salah satu doanya yang sering dianjurkan dan dibaca di bulan Ramadan, khususnya di malam-malam Lailatul Qadar, itu diriwayatkan doanya Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni, gitu kan. Jadi al-afu gitu. Jadi al-afu ini tingkatan lebih tinggi daripada al-maghfirah. Jadi gitu. Nah, itu perbedaan dari ketiganya. Wallahu a'la wa a'lam.